Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara ada berada saat ini, di tengah-tengah situasi keadaan bangsa kita saat ini, pastikan iman kita jangan kendor. Amin. Kita harus sama-sama bangkit, sama-sama on fire, sebab Sang pemilik kehidupan sanggup menolong saudara dan saya, sanggup memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Berikan sorak-sorai putar kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Amin. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi semuanya. Oh, oh, datanglah dan bertatap, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, tidak dinyatakan. Our God, haleluya. Sebab Engkau pemilik kehidupan, Allah yang sanggup menolong, sanggup berikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Pelukis cakrawala, Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Semuanya katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya melompat. Oh, oh. Datanglah dan bertatap, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
sama-sama katakan dengan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan atas setiap kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, yang sanggup menolong setiap kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kasih setiamu atas setiap kami selamanya. Haleluya, haleluya. Kemenaikan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas cinta-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang ajaib, Allah yang mulia, kasih setiamu selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami ada, kami hidup, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur buat selamanya, selamanya hanya Kau Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat, kemuliaan, pengagungan, dan penghormatan. Selamanya, selamanya hanya Kau. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan. Haleluya. Ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Amin. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu banyak. Kau yang layak dipuji. Kalau bisa mulai katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu besar. Kau yang layak ditinggikan. Katakan namamu, kuasamu, kasihmu besar. Kau yang layak. Sekali lagi katakan namamu, kuasamu, kasihmu besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kau yang haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruhkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Dan siapkan setiap hati kami agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 5
15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan
bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi.
Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia. Bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi
di mana saya bingung besok mau makan apa ya. Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi,
Diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata, seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Hari-hari ini Anda sedang tertekan, gak apa-apa. Anda sedang merasa terpojok, oke. Menghadapi jalan buntu, oke juga. Tapi ingat, lanjutkan hidupmu ke depan dengan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dinamis kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus turun. Pujian berkata, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Pastikan hari-hari ini hujan Roh Kudus turun atasmu. Langkah-langkah yang pertama. Ternyata murid-murid Yesus bersama Maria, Ibu Yesus dan mereka yang lain naik ke loteng Yerusalem untuk berdoa. Keren. Mereka berdoa. Tentu dengan doa pujian, doa penyembahan, doa syukur. 10 hari. Yang kedua, mereka dengan tekun melakukannya. Mungkin beberapa sudah mulai merasa jenuh, bosan, tapi tekun. Ingat,
doa, pujian, penyembahan tanpa ketekunan tidak menghasilkan doa, pujian, penyembahan yang berkualitas. Tekun. Tekun. Barang siapa yang meminta akan menerima, mencari akan mendapat, mengetuk akan dibukakan kalau tekun. Dan waktu mereka tekun menanti-nantikan kuasa, yang ketiga, mereka mulai memperkatakannya. Di Kisah Rasul pasal 2 waktu Roh Kudus turun, mulut mereka mulai terbuka. Mereka berbahasa-bahasa yang baru. Glosolalia, sonolalia. Glosolalia tanpa kita mengerti, glosolalia tanpa kita paham, tapi hati kita damai. Ini bahasa surga. Setan tidak bisa dengar. Sonolalia kita berkatakan, tapi ini merupakan bahasa asing. Bisa bangsa lain mendengarkannya dan mengerti. Dikatakan di Kisah Rasul 2, mereka orang Moab, orang Edom, orang Arab bisa mendengar. Banyak kejadian hari-hari ini kita hanya bahasa roh. Orang mendengar bahasa Perancis, bahasa China, dan itu menolong banyak hal dan menghasilkan mukjizat. Jadi bukan hanya engkau berdoa, memuji, menyembah, tekun ketika membuka mulut. Mulai buka mulutmu. Mulai berkatakan dengan iman, mendeklarasikan dan berkata, kita pasti terima. Kita pasti terima. Sewaktu kita mulai membuka mulut kita, jangan diam. Beberapa orang berdoa menantikan untuk menerima kuasa ini, mulutnya diam. Karena mulutnya diam maka tangannya bergerak. Enggak masalah. Tapi kalau terlalu kencang bisa memukul yang lain, jadi masalah. Buka mulutmu. Naikkan syukur. Katakan haleluya. Waktu Anda mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, maka yang keempat terakhir, Anda akan disertai untuk menghasilkan karya-karya. Anda perlu tahu, Petrus dan Yohanes berkata begini kepada orang miskin yang meminta belas kasihan. Petrus berkata kepada Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, jalan. Lumpuh disuruh berdiri, jalan, mati dibangkitkan, sakit disembuhkan. Bahkan bayangan Petrus menyebabkan orang disembuhkan. Waktu Anda sudah terima mulai berkarya. Pak pendeta tim gimana bisa berkarya? Kita ada di rumah terjepit, ada PSBB yang diperpanjang. Kita nggak bisa. Ingat baik-baik. Jangan melihat masalah. Lihat kesempatan. Orang bodoh dan orang pengecut membesarkan masalah. Tetapi orang yang percaya janji Tuhan membesarkan kesempatan. Ini ada kesempatan. Tetangga kiri kanan banyak yang takut. Aku akan menghibur dan menguatkan mereka. Tetangga kiri kanan sedang kesusahan, aku akan menjadi berkat buat mereka. Tetangga kiri kanan tidak punya harapan ke depan, saya akan memberikan masa depan. Siapkah engkau? Saya punya teman berkata begini, dulu Pak kalau memberitakan Injil susah Pak. Kasih pendahuluan, sekarang gampang. Kalau kamu terima COVID-19 siap untuk masuk akhirat dengan akhirat yang kanan surga atau kiri neraka. Ada tempat yang berkata, surga atas, neraka bawah. Kebanyakan orang pengen ke surga, kecuali orang tidak waras. Oleh karena itu mari hasilkan karya untuk engkau penuh kuasa dengan mulai menjadi saksi. Kisah 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yang menarik di Matius 28, waktu kita pergi memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja. Ini yang saya nggak pernah lupa, bahwa Tuhan turut bekerja saat saya dan saudara memberitakan Injil. Sering kita berkata, Pak dana terbatas, fasilitas terbatas,
keuangan terbatas. Memang itulah manusia serba terbatas. Tapi melangkah lebih dulu. Buat logika kita lebih baik Sungai Yordan itu berhenti dulu baru kita nyebrang. Tapi Alkitab bilang injak dulu baru berhenti. Sobat Miracle, belum terlambat. Banyak berkata, Pak Pendeta, hari-hari ini akhir zaman atau bukan? Bukan akhir zaman. Akhirnya akhir zaman. Pastikan engkau bukan hanya mendengar firman, tapi bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu dan jadikan dia juru selamatmu. Menjadi muridnya dan mengiring dia berubah dari murid menjadi mempelai Kristus. Karena waktu sangkakala berbunyi, dia cari mempelainya. Jika ada dua orang di ladang, satu akan diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang memutar batu kilangan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Pastikan hari-hari ini kualitasmu bukan 5 gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Sobat Miracle, belum terlambat. Pak, saya nggak layak, semua kita nggak layak. Bertobat dari dosamu. Waktu kau bertobat dari dosamu, pujian berkata, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Keren banget. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dosa saya banyak, bagus sekarang. Nanti Pak agak kurangan, salah. Pasien adalah komplikasi jantung, pencernakan, paru-paru. Tunggu agak baikan dokter, mati ya. Justru parah sekarang tobat. Terjepit sekarang tobat. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan Rajamu. Terima kuasa untuk hidup penuh karya mulai dengan bertobat. Tobat dari jalanmu yang salah. Tobat dari kesombonganmu yang begitu gak berhenti-berhenti dan tak habis-habisnya. Kadang melalui sosmed orang congkak, mengumbar tabungannya di ATM, mengumbar jumlah mobilnya di garasi, tanpa melihat perasaan orang yang makan aja susah. Tapi itu dahulu sebelum COVID-19. Hari-hari ini setelah darurat corona, banyak orang diubahkan, saya bersyukur. Dan khususnya kita murid Kristus, mari bergerak untuk terima kuasa hidup penuh karya. Karya yang bagaimana Pak Pendeta? Karya yang sederhana, sehari-hari jadilah garam dan terang dunia. Garam itu memberi sedap kepada setiap masakan. Orang berkata ketika ketemu kita lewat Zoom-kah atau lewat call-kah, wah, menjadi garam yang nikmat, menjadi racun. Karena itu saudara, Sobat Miracle, mari hari ini buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jangan bingung dengan aliran ini dan itu soal Roh Kudus. Ikuti aja Alkitab. Alkitab tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah keliru. Ikuti sinode Alkitab, aliran Alkitab. Saya juga punya sinode, tapi sinode bukan segalanya. Sinode pertanggungjawaban saya, saudara, kepada pemerintah. Tetapi ingat, kita jangan dibatasi oleh satu sinode. Alkitab ini untuk semua sinode, semua aliran. Mulai buka hatimu, apapun aliran iman dan kepercayaanmu, buka hatimu. Terima Yesus sebagai juru selamat Tuhanmu. Dikatakan di Kisah Rasul 16:31, percayalah
kepada Yesus Isa Al-Masih, engkau dan si istri rumahmu diselamatkan. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor WA yang bisa Anda hubungi, Anda bisa share, Anda bisa menyampaikan kesaksian untuk kita berdoa bersama. Tapi yang penting, hari-hari ini jangan bengong, menatap ke langit seperti murid-murid di Galilea, tapi bersiap. Yesus akan datang dengan cara yang sama, menjemput murid-muridnya. Dengan kuasa Roh Kudus kau jadi murid dan memuridkan murid-murid. Buka hatimu, mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami. Kami tidak mengeraskan hidup kami, tapi kamu mau merendahkan diri. Waktu kami terlalu mengandalkan diri sendiri, bengong gak tahu berbuat apa, putus asa dan mudah menyerah, kami akan bangkit menerima kuasa-Mu. Menerima mujizat-Mu supaya kami terima kuasa dan penuh karya. Menjadi garam yang membuat sedap, mengobati, dan menjadi terang yang menerangi. Sendiri kami tidak bisa, bersama Roh Kudus kami dimampukan. Sehingga kami diselamatkan menjadi alat keselamatan. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam miracle.